Uh, about the significance of essential mental factor, you can read by yourself. So we go to the next topic, the Pakinaka, particular mental factors. So we have the 7 group of the neutral mental factors. We call them particular mental factors, Pakinaka Cetasikas. There are 7 of them. So again, you should take note of this, the meaning of the 7. Vitakka is initial obligation of the mind to its sense object, and we also call it thought conception. Vichara is sustained obligation of the mind on the object by examining it again and again. And we call it discursive thinking also. Adhimokha is decision or determination whether the sense object is good or bad. Virya is effort or energy or exertion. And piti is joy, rapture or interest. And chanda, wish, desire or will. Jadi sekarang kita melihat faktor-faktor mental yang bersifat partikular sebagian atau pakinaka cetasika. Jadi keenam cetasika di sini yang bersekutu dengan baik bisa yang cetasika yang indah ataupun yang tidak indah, tetapi tidak dengan keseluruhannya. Mereka bersekutu hanya dengan cita-cita yang seharusnya mereka sekutui. Yang pertama kita lihat vitaka, penerapan awal daripada batin kepada objek indera. Dapat kita katakan juga bentuk-bentuk pikiran daripada konsepsi pikiran di sini. Kemudian wicara, penerapan bertahan daripada batin kepada objek dengan mengamatinya terus-menerus secara pemikiran yang berlangsung sebenarnya di sini. Ya. Kemudian adhimoka, keputusan atau penentuan apakah objek itu baik atau buruk. Wirya, usaha atau energi ataupun suatu usaha juga ya sebenarnya. Kemudian piti, kegembiraan, kegiuran terhadap ataupun ketertarikan. Canda, keinginan, hasrat atau ingin. So vitaka, vichara, and piti are the jhana factors. You have already seen them. So vitaka applies the mind towards the sense object, and it initiates a thought about the object, and that's why we also call it thought conception. Okay. Sekarang kita melihat vitaka, wicara dan piti. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa ketiga tersebut termasuk ke dalam faktor-faktor jana. Kemudian kita melihat apakah vitaka di sini. Vitaka itu dia menerapkan cita dan faktor-faktor mental yang bersekutu dengannya kepada objek indera. So the next mental factor Vichara. is the next one. Vichara, we say sustained application. So the vitaka applies the mind to the object. And then it applies the mind towards various objects. So vichara follows vitaka, and it sustains the citta and its associated mental factors on the object by letting them examine the object again and again. And we say it makes the thought about the object up and on, and so we also call it discursive thinking. Wicara ya. Jadi di sini penerapan atau pengerahan bertahan, di mana vitaka mengerahkan pertama kali kepada objek, kemudian wicara mempertahankannya. Jadi wicara ini mempertahankan cita dan faktor mental penyertanya pada objek dengan membiarkan mereka mengamati objek secara terus-menerus, atau tadi dikatakan dengan pikiran yang senantiasa dia berlanjut terus ya. Jadi dia langsung diskarsif tadi berjalan terus. Ini bagaikan vitaka juga adalah faktor jana. Adhimoka, it makes the determination
whether the sense object is good or bad. And we say it opposes vicikicca, doubt or indecision. No? When vicikicca has doubt, no, about like the Buddha, the Dhamma, the Sangha, it cannot make the decision. No? Whereas a Adhimokkha can make the decision. So they oppose each other. So Adhimokkha will not associate in vicikicca, samyutta, citta. Kemudian Adhimokkha, dia menentukan ataupun memutuskan. Jadi di mana di sini Adhimokkha, dia membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan objek indera. Jadi dia memberi penilaian, memutuskan apakah terhadap kasus tersebut. Dia juga membandingkan dengan sebuah tiang yang kuat, yang nopang dan tidak tergoyahkan dalam membuat sebuah keputusan. Jadi dia terbalik dengan vicikicca yang merupakan suatu keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Now virya is again very important in our daily life. So we say virya is effort, energy or exertion, and also we call it manliness or heroism. So, and it makes the mind energetic and courageous. It has the characteristic of supporting or upholding, no, its associated mental factors and the consciousness. Now, as a leaning old house, supported by new pillars, may not fall, so also the citta and cetasika, supported by virya, will not give way. When an old house is not leaning, about to fall like this, if you put down a strong pole, support it, then it will not fall anymore. The same thing, whenever you do a new job, like a new task, like studying Abhidhamma, so you always meet some difficulty. Like Abhidhamma, when they meet the Pali words, oh, I cannot not learn Abhidhamma, so they like to give up. So if your virya effort is weak, you will give up, then you will never learn Abhidhamma. But if your virya is strong, so it supports that the citta, the cetasika, they like to give up, they like to retreat. When it supports them, they cannot retreat. So when they cannot retreat, you try to do it with perseverance. Persevering, do it again and again and again, and finally you win. So the Buddha said, the virya is a key to success. So the Buddha said, virya vato kainama kamana desati. If virya is very strong, whatever the task or job you do, you will always succeed. So it's very important in life to have very strong virya. Okay. Sekarang wirya. Wirya adalah usaha, juga di wirya lebih kurang dapat disamakan sebagai usaha energi atau suatu pengusahaan. Berdiri di garis depan sebagai seorang herois, ya, sebagai seorang pahlawan. Jadi dia juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang begitu energis, ya, dan ataupun begitu berani. Jadi ini mempunyai sebuah sifat karakteristik daripada menopang ataupun menegakkan faktor-faktor mental penyertanya. Ini bagaikan sebuah rumah lama yang sudah miring, dia ditopang oleh oleh tiang-tiang yang baru sehingga menyebabkan dia tidak akan jatuh. Ini sama juga dengan faktor-faktor mental penyerta di sini. Dia ditopang oleh wirya, dia juga tidak akan jatuh. Di sini tidak akan kalah. Jadi ini sama ketika kita mendapatkan sebuah
pekerjaan baru ataupun tugas baru, ya, seperti halnya kita belajar abhidhamma. Ketika kita mempelajari abhidhamma, di mana di sini keluar begitu banyak bahasa Pali, jadi kita mengatakan, waduh ini susah sekali ya, saya tidak ingin belajar lagi, sehingga kita menjadi menyerah. Ya, apabila wirya kita di sini cukup lemah, maka kita akan segera untuk kalah, ya, menyerah karenanya. Jadi harus dengan sebuah wirya yang sangat kuat, ini senantiasa akan mendukung kita, mempertahankan semangat kita untuk bisa tetap berhasil. Ya, jadi dengan kekuatan yang terus menerus mendorong dengan usaha-usaha yang kuat, maka akhirnya kita pasti akan bisa dan pasti akan menang. Buddha mengatakan wirya adalah sebuah kunci menuju kesuksesan, ya. Jadi artinya apabila wirya kita sangat kuat, pekerjaan apapun yang kita lakukan kita pasti akan berhasil. And this is also a good comparison. Just as a strong reinforcement would help an army to hold on instead of retreating, even so virya upholds and uplifts its associated citta and cetasikas. And virya and idleness, they oppose each other. If your virya is strong, idleness cannot appear in the mind. If your virya is weak, then idleness will overwhelm the mind and make you very idle, and you don't want to do anything. No? So we say virya should be regarded as the root of all achievements, and it is a key to success. Jadi di sini juga ada contoh yang cukup menarik. Bagaikan sebuah bala bantuan yang sangat kuat yang akan membantu bala tentara untuk tetap maju dan tidak menyerah. Jadi dikatakan wirya juga menyokong atau menegakkan faktor-faktor mental penyertanya. Jadi wirya juga dapat dianggap sebagai pengendalian spiritual atau indria kita, karena dia juga akan mengendalikan dan mengatasi kemalasan, kelambanan juga. Dia juga adalah merupakan salah satu daripada 5 kekuatan atau pancabala di sini, karena dia tidak dapat digoyahkan oleh kemalasan tersebut. Jadi dia juga dapat bertindak sebagai 4 dari penyelesaian daripada idipada, ya, sebagai 4 tugas penyelesaian. Jadi ini sama dengan yang dikatakan bahwa wirya juga dapat dianggap sebagai akar daripada segala pencapaian, yaitu merupakan sebuah kunci menuju kepada kesuksesan. Piti is usually we translate it as joy. And it is also rapture, interest, or enthusiasm. So we say piti is related to pamukja, gladness. And the Buddha said, gladness will give rise to joy, piti. And piti will give rise to sukha, bliss. And sukha, bliss, will give rise to the samadhi, concentration. And samadhi will give rise to wisdom. So, to achieve success in meditation, you should meditate with joy. You should know. We say, the meditation is a very beneficial and important task to do. So the Buddha said, if you are doing meditation, you are paying the greatest, the respect and homage to me, because you follow his advice. So try to develop the piti, joy. Kemudian kita masuk ke piti. Piti diterjemahkan sebagai juga sebuah kesenangan ataupun kegiuran, ya. Dikatakan bahwa piti dia
adalah kadang dia juga merupakan sebuah kondisi di mana batin yang sangat senang sekali. Kesenangan, gladness tadi begitu senang ya, begitu senangnya. Jadi dikatakan dengan kondisi tersebut, kesenangan tersebut akan mendukung munculnya kegembiraan, sebenarnya kata-katanya begitu dekat ya, kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Jadi akan ada piti akan merangsang, mendorong munculnya piti, dan piti akan mendorong munculnya suka. Ya, perasaan bahagia. Jadi perasaan bahagia tersebut suka akan mendorong munculnya samadhi, ya, samadhi ataupun nanti ekagata, dan samadhi tersebut akan mendorong munculnya panya ataupun kebijaksanaan. Jadi ini sebuah proses di mana dia berjalan ya, sampai munculnya suka, munculnya kebijaksanaan. And in meditation, piti is developed in 5 stages. So after you meditate sometime, so we say when you are meditating, Mahakusala Citta arises, and it is accompanied by the jhana factor. Piti Sukha is present there. So when you attain a certain concentration, so when you focus quite well on the meditation subject, then you will get the thrill of joy, that causes the flesh to creep. So we call this Kuttaka Piti. So the thrill of joy. So you even you stumble like that. So whenever you see the person that you like, that you love him or you like him very much, so you feel the thrill of joy. Actually, it is stronger than that. And then after 2-3 days more, you meditation, piti is it becomes higher, and we call it Khanika Piti, instantaneous joy like a flash of lightning. So it is like the electricity flowing from the head to the toe. You get the longer thrill. Oh, it's very, very nice actually. When you get this thrill. Then again, the piti rises again, and we call it Aukantika Piti, and it is the flood of joy, like the breakers on a seashore. So, if you say swimming near the shore of a sea, so when the tide comes up, you are lifted up, and when the tide goes back, you pause back again. So, the meditators, they used to say, when they get this thrill, oh, I'm riding boats on the tides. So, the body is lifted up and falling down, lifted up, falling down. So, very nice actually. And again, after 2 or 3 days, so the piti becomes stronger again. And we say it is Ubbega Piti, uplifting joy, which may lift one to float in the air. So when you get that piti, so when I meditate also, when I got that piti, that morning I remember. So as soon as I started meditation, it seemed that the body disintegrate, the body disappear. Then I feel I was lifted up and floating in the sky. So very nice. When you get to that stage, every time you start the meditation, you get this thrill again, it goes up. Just like riding the aeroplane the first time, when it goes up, so you get a thrill, but it's better thrill here. And American University, the Chamyi Siaro told me about one meditator. He is the American University student. He came to meditate, and he got to this stage. So he told the teacher, I am floating in the air, it's very, very nice. Well, the Sayadaw said, that is just the beginning. You just keep on meditation. You will get the better experience. But every day, when he reported to the teacher, he said, the teacher, I'm still floating in the air. I'm still floating in the air. Don't be contented with it. You try to meditate.
No, you will get better, no better on the trail, he said. But teacher, I'm already contented, he said. Why? He said. Well, in American university, we are very, very free. We can enjoy all sorts of sensual pleasure. And finally, we find that all this sensual pleasure become bore. So we are fed up with this sensual pleasure. And that is the real thing. Now, if you try to enjoy it, you get bored, fed up. Then we try new excitement. And we started to use the intoxicating drug that we call heroin. But I dare to use only 2 times, he said. No, only 2 times, he said, because these drugs are very expensive. We students cannot afford it, he said. And the next thing is, we know that if we keep on taking, we will be addicted. So once you're addicted, you are going to the cemetery, and they don't know from the cemetery they will go to hell when they die. No, so you lost your existence for many existence. You'll be in the woeful state. So nowadays youngsters, they try to use this like the drugs, that can stimulate your mind. They say they keep you away. They keep you very energetic to walk. So even some of our Myanmar the walkers, they said that we walked in Thailand. So some of the owners of the factory, they like to make the walkers to walk very hard for a long time, longer periods. They give this drug. So it is very good to take it. You get some thrill for that. And if you keep on taking, you are addicted again. Addicted again. So it is very dangerous. So when he told that, so the teacher, I am already contented with this meditation. I have even better experience, better the sensation than that using the drug. And this meditation, it costs nothing. And then it has no bad effects. So I am contented. I will go back to the United States and teach my friends how to meditate. Ya, jadi seperti kita pada saat meditasi, apabila kita bisa mengembangkan konsentrasi kita, di mana pada awalnya kan kita masih bermeditasi dengan Maha Kusala Cita, namun ketika kekuatan konsentrasi itu makin kuat, kita mulai memasuki ke dalam tingkat berkembangnya faktor-faktor jana. Jadi ketika faktor-faktor jana terus berkembang, di mana witaka dan wicara setelah dilalui 2 tingkatan daripada faktor jana dia lalui, kita memasuki piti. Ya, jadi piti adalah suatu kegiuran yang muncul ketika sensasi-sensasi kebahagiaan itu muncul di dalam meditasi. Jadi sensasi-sensasi kebahagiaan itu bisa muncul dalam beberapa jenis. Salah satunya yang pertama kita sebut dengan kudaka piti. Ya, suatu kebahagiaan akan getaran, ya, suatu getaran kebahagiaan yang dirasakan akibat daripada otot-otot yang menggedut, ya, otot-otot. Jadi kita mengalami otot-otot menggedut, kita merasa suatu kebahagiaan. Ini ibaratkan ketika seorang lelaki tampan, misalnya ketika dia mau berbicara dengan kekasih hatinya pertama kali, ya, dia akan mendekati dia dengan senang, dengan kesenangan dia akan mengatakan aku cinta kamu, tapi dia ngomongnya aku dia getaran nampak dari mulut, mau bilang cinta aja tuh cinta gitu kan, bergetar, rasa bergetar. Ini semua getaran-getaran dirasakan. Jadi sebelum Dr. Moon mengatakan kisah getaran-getaran pitinya, saya katakan satu getaran piti yang saya rasakan tadi pagi. Jadi tadi pagi saya bermeditasi, saya merasakan sebuah getaran di otot saya. Jadi saya berpikir, emangnya saya piti kan gitu. Rupanya kedinginan, getar.
Getaran kedinginan. Jadi kalau orang yang nggak tahu, itu PT katanya. Saya capai jana 3 loh katanya. Rupanya kedinginan, saya tutup topi jaket saya tutup kepalanya, nggak dingin lagi, getarannya hilang. Ya ini sebuah getaran. Jadi cuma bukan dokter umum punya PT, saya juga punya PT tadi pagi ya. Oke, jadi ini getaran-getaran karena otot-otot yang berkedut. Kemudian kanika piti, ya, suatu rasa kegiuran yang dirasakan secara sesaat, di mana kita merasakan bagaikan adanya macam petir, ya, listrik, getaran listrik yang menyentuh dari kepala ke bawah. Jadi kita bagaikan di strum gitu. Strumannya tapi dia bukan strum mematikan, ya. Strum yang sedikit lumayan enak. Sekarang kan muncul alat-alat strum yang rupanya menggerakkan otot, itu kadang kan terasa enak, ya. Ini bagaikan inilah kanika piti. Kemudian okantika piti. Okantika piti ketika kita merasakan suatu kondisi kita bagaikan terangkat oleh ombak ke atas dan ke bawah. Jadi ketika kita bermeditasi, kita kadang bisa merasakan seolah-olah kita naik di atas sampan, kita diangkat naik dan turun oleh ombak-ombak tersebut. Jadi suatu sensasi yang naik turun kita merasakan. Kemudian UBKPT adalah suatu keadaan di mana kita merasakan kita seolah-olah bisa terbang, melayang, ya, kita bisa melayang di udara. Kemudian paranapiti, suatu kondisi di mana kebahagiaan itu menyebar ke seluruh tubuh kita. Jadi Dr. Moon tadi ada bercerita ketika beliau bermeditasi, suatu saat beliau merasakan tiba-tiba tubuhnya seolah-olah terurai, ya, hilang begitu saja. Kemudian dia merasakan dia bagaikan melayang di udara. Jadi katanya ini adalah sangat-sangat memuaskan, sebuah kondisi yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi juga ada cerita mengenai Sonlon Sayadaw, suatu ketika mereka membawa para peserta atau murid-murid untuk pergi bermeditasi. Salah satu pesertanya adalah mahasiswa dari Amerika Serikat yang ikut kepada mereka. Jadi mahasiswa Amerika Serikat tersebut ketika dia bermeditasi, sampai suatu ketika dia merasakan sensasi yang sangat luar biasa, dia merasakan dia bisa bagaikan melayang di udara dengan kebahagiaan batin yang sangat luar biasa, senang pada saat itu. Jadi setelah itu dia melapor kepada Sonlon Sayadaw, Guru, saya sudah merasakan suatu kondisi kebahagiaan bagaikan melayang-layang di udara. Guru katakan, ya, bagus sekali, tapi itu masih permulaan. Jangan melekat kepadanya, ya. Tetap bermeditasi, sadarlah akan kepada nafas Anda, objek meditasi Anda. Dia hari kedua dia bermeditasi lagi. Setelah bermeditasi kemudian dia melapor lagi kepada gurunya. Guru, saya masih merasakan kebahagiaan melayang di udara, begitu menyenangkan. Gurunya bilang, udah, jangan, itu bagus, tapi jangan tetap dilekati. Jalankan terus meditasi Anda, tingkatkan konsentrasi Anda. Dia juga hari ketiga dia juga demikian, dia melapor lagi ke gurunya demikian. Jadi gurunya mengatakan, jangan dilekati, abaikan saja. Jadi mahasiswa tersebut mengatakan, Guru, tidak, saya tidak akan mengabaikan, saya sudah cukup puas dengan kondisi demikian. Kan? Jadi kenapa? Dia mengatakan bahwa selama saya menjadi mahasiswa di Amerika Serikat, kita mempunyai suatu kebebasan yang sangat bebas. Kita bebas menikmati semua jenis daripada kesenangan indria dengan sebebas-bebasnya. Namun apabila menikmati kesenangan indria terlalu bebas, suatu saat kita akan mencapai ke titik pembosanan. Rasa kebosanan terhadap kesenangan indria itu akan dilewati, tidak menyenangkan lagi. Oleh karena itu mereka sudah mulai mencari ke tingkat sensasi-sensasi yang lebih tinggi, sensasi yang lebih kuat. Otomatis mereka menuju kemana? Penggunaan daripada obat-obatan dan narkotik, ya, sampai menggunakan jenis heroin. Ketika itu dia mengatakan, saya pernah menggunakan heroin, tapi saya cuma berani menggunakan 2 kali.
Kenapa? Karena pertama, jelas heroin itu sangat mahal. Saya tidak mempunyai banyak cukup uang untuk membelinya terus, ya. Kedua, kalau saya tahu apabila menggunakan heroin dalam waktu yang banyak akan selalu menimbulkan suatu ketergantungan kepada heroin tersebut. Ini mempunyai side effect yang sangat luar biasa, ya. Jadi saya nggak mau. Sekarang saya bermeditasi di sini, saya merasakan sensasi terbang kebahagiaan jauh lebih tinggi daripada saya rasakan ketika menggunakan heroin, katanya. Ya, jadi saya rasa saya puas di sini. Saya akan pulang, saya akan ajari teman-teman saya bermeditasi supaya menikmati sensasi tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun, ya. Juga tanpa harus mendapatkan efek sampingnya. Suatu begitu membahagiakan, katanya. Jadi ini suatu kondisi-kondisi PT yang dapat dirasakan dengan penuh kebahagiaan. So in Myanmar, we have a very learned monk by the name of Ledi Sayadaw. And he is also a pioneer in meditation. Very nice in meditation, and we believe he attained supernormal powers. He attained. So when he meditates, so some people try to still to look at him. He was lifted from the floor. So he just sit in the air, just sit there, he meditate. And there is also PT, this Ubega PT, not lifting you, not to be above the ground. And also in Visuddhimagga, a story was given. It was in a village in Sri Lanka, so by a hill, by the side of a hill. So on the hill, on the top of the hill, there's a monastery and a pagoda, and they are making a festival for that pagoda. They also give the Dhamma talk. So in the village, in a house, so a mother and the daughter is pregnant. She was nearly the due date. So the mother told the daughter, well, no, I am the other, your brother, sister will go up to the monastery to listen to the Dhamma. So since you are pregnant and nearly, the due date is very near, you should not come. So many people, if they push you, so your pregnancy may be affected. You just stay home. So they went. So this daughter, she stood by the window, and she could look at that pagoda, lighted, very many lights, and people were circling, walking around the chaitya, and then there are many people going to listen to Dhamma talk. So she wanted to go also. So while she was sitting there, standing there, she paid homage to the pagoda on the hill. And then, as I told you, reflect the attribute of the Buddha, Araham, Araham, Araham. Now, she gained the concentration, and piti becomes very strong. Then she feels that she was lifted up. And then she can go out of the window, and then flew in the air and got to the pagoda on the hill before the mother arrived. So when the mother arrived, she said, daughter, how did you come here? I flew in the air. How did you flew? No, I don't know. I just pay homage to the Buddha, and then I just was lifted, and I got here. Yes. Ya, jadi tadi juga di Myanmar sebenarnya ada banyak orang yang bekerja di Thailand. Tadi saya lupa menjelaskan. Jadi ketika mereka bekerja di Thailand, pemilik pengusaha ingin anak buahnya itu bisa bekerja dengan sangat kuat. Jadi biasanya juga obat-obatan itu kan bisa memberikan suatu pendukungan energetik.
sehingga orang itu terangsang untuk bekerja terus-menerus. Namun mereka tidak menyadari akibat tersebut otak-otak mereka akan mengalami fatigue, ya, suatu kecapekan yang luar biasa, akhirnya menyebabkan mereka drop sama sekali sebenarnya, ya. Jadi ini biasa ini digunakan memberikan obat-obatan kepada karyawan supaya mereka bisa semangat bekerja. Nah, juga ada sebuah cerita mengenai Lady Sayadaw di Myanmar. Jadi beliau juga adalah seorang meditator yang sangat unggul dan diyakini sudah mencapai kekuatan supranatural. Jadi ketika dia bermeditasi, banyak orang ingin mencuri pandang kepadanya, mencuri-curi melihatnya. Jadi kadang mereka melihatnya, tiba-tiba dia pada saat dia duduk, dia bisa terangkat dari tempat duduknya, terangkat seolah-olah nampak melayang. Jadi ini sebenarnya juga termasuk ke UBKPT, ya. Nah, jadi seperti juga ada sebuah cerita di dalam Wisuddhimagga, di mana diceritakan bahwa di daerah Sri Lanka, di kaki sebuah gunung atau sebuah bukit, di sana ada sebuah desa. Dan di atas bukit tersebut mereka membuat sebuah pagoda untuk memberi penghormatan dan sering juga mengadakan dhamma-talk, ya, di pagoda tersebut. Jadi di sebuah desanya ini ada satu keluarga yang mempunyai putra dan putrinya. Kebetulan salah satu dari putrinya tersebut ketika itu sedang berada dalam kondisi sedang hamil tua. Ya, jadi di saat itu juga ada sebuah dhamma-talk di pagoda. Jadi sehingga keluarga tersebut ingin pergi mendengarkan dhamma-talk di pagoda. Jadi mama dari putri tersebut mengatakan, saudara-saudari kamu, kakak dan abang kamu ataupun adik kamu akan pergi ke pagoda mendengarkan dhamma-talk. Jadi karena Anda sudah kondisi demikian, Anda tidak mungkin bisa kami bawa ke sana karena harus menaiki bukit. Ya, Anda sedang hamil tua, tidak mungkin. Jadi kemudian mama dan saudara-saudaranya pergi, dia di rumah tapi dengan sebuah keinginan ingin pergi ke sana. Namun dia tidak bisa pergi, dia hanya berdiri di pinggir jendela sambil memandang ke pagoda tersebut. Ketika dia memandang ke pagoda tersebut, dia timbul keinginan untuk menuju ke sana untuk mendengarkan dhamma. Namun karena tidak bisa, dia hanya dengan penuh ketenangan dia memberi penghormatan kepada pagoda tersebut sambil melafalkan araham araham araham, ya. Ketika dia dengan penuh konsentrasi dia melafalkan araham, ya, kepada saat itu dia masuk ke dalam konsentrasi yang sangat mendalam, ya, konsentrasi yang sangat terserap, dan pada saat itu muncul sensasi daripada kegiuran atau muncul piti di sini. Jadi ketika piti tersebut muncul, yaitu dia muncul dalam bentuk ubeka piti yang menyebabkan dirinya terangkat. Ketika dirinya terangkat, dia bahkan bisa terangkat keluar dari jendela dan terbang, seolah-olah terbang ke pagoda tersebut di bukit. Nah, jadi dia sampai di sana ketika saudara dan mamanya belum sampai, ya. Jadi setelah itu mamanya sampai, mamanya terkejut. Kenapa Anda bisa kemari? Kan Anda harus di rumah. Ya, saya juga nggak tahu. Saya datang dengan terbang kemari, katanya. Mamanya ngata, bagaimana Anda bisa terbang? Saya nggak tahu. Cuma tadi saya merasakan sebuah sensasi yang sangat luar biasa yang bisa membawa saya sampai ke kemari. Ya, jadi karena tingkat konsentrasi yang sangat kuat juga mempunyai kekuatan batin yang bisa menimbulkan sensasi-sensasi luar biasa. If you undertake further meditation and attain the jhana, then you get this paranapiti, which is stronger and it also remains longer, and it suffuses your whole body, and then your body is pervaded by this joy, like a full-blown bladder, or like a lump of cotton moistened in oil. So if you put cotton in oil, very soon the whole the cotton is filled up with the oil, just like that. Piti fill up all your body, and even like a flood overflowing creeks and ponds.
Kemudian ya, apabila konsentrasi kita makin kuat, kita bisa merasakan piti yang berbeda tadi Pak Parana Piti. Itu suatu kegembiraan yang menyerap, ya, suatu yang terserap, menyerap suatu kegembiraan dan menyebar ke seluruh jasmani kita, bagaikan suatu kantongan, ya, kantongan yang dipenuhi oleh udara bisa, ya. Jadi ketika macam balon juga bisa, ketika udara itu kita hembuskan, dia menyebar masuk ke dalam, mengisi ke semua sisi, ya. Dia menyebar ke semua sisi di sini. Jadi ini juga ketika bagaikan kapas yang ada di dalam minyak. Jadi ketika kita mengambil sebuah kapas yang masih bersih dan kering, coba kita taruh di dalam minyak, dengan segera kapas tersebut akan menyerap minyak masuk ke dalam apa? Ke dalam kapas tersebut begitu cepatnya. Jadi itu bagaikan sebuah kegembiraan yang menyerap dengan sangat cepat ke seluruh bagian daripada kapas tersebut. Ya, juga atau bagaikan banjir yang memenuhi sungai-sungai dan kolam, ya, dengan cepat dia memenuhinya. The next one is chanda. No, we call wish, desire, or will. So the chief characteristic of chanda is the wish to do. No? So whatever you want to do, you always begin with chanda. Now you want to know. No, that one. No, we wish to go. We want to go. That wish, that one is chanda actually. No, again, no, because you want to know Abhidhamma, now you come to this Abhidhamma class. And if your chanda, no, the wish is very strong, then no, you will keep on studying this Abhidhamma, and you will very soon you will learn the Abhidhamma. So we say, the chanda is the wish to do, and every action begins with chanda. So they say the act of standing up begins with the wish to stand up, and it is evident that a journey of 1,000 miles begins with the first step, and that first step is chanda. So like in Myanmar, we have also a saying, so if you have the goal, one of the wish to go, say to London, so you must begin with the first step, and then one step a day. London is not far away, we say. So after one step, you just keep on. Then sooner or later, you arrive at the London. Okay. Canda, ya, suatu keinginan, hasrat, ya, ingin. Jadi canda di sini dia mempunyai karakteristik, dia itu canda yaitu ingin melakukan, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa canda itu adalah sebuah keinginan di mana setiap kita ingin melakukan sesuatu itu harus dimulai dari canda dulu, ya. Jadi canda di sini suatu keinginan, seperti halnya ketika Anda ingin belajar Abhidhamma, ya. Anda harus mempunyai sebuah keinginan dulu sebagai langkah awalnya. Kalau tanpa keinginan, Anda tidak akan berada di sini untuk belajar Abhidhamma, ya kan? Jadi canda itu merupakan langkah awal. Ibaratkan juga sebuah petualangan yang ribuan mil jauhnya itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Tanpa saat langkah pertama kita tidak akan pernah maju untuk menuju ke titik akhir daripada tujuan kita. Nah, juga dikatakan karena di Myanmar tadi ada sebuah kata, ketika kita ingin menuju ke sesuatu, kita mau mulai langkah pertama, setiap hari satu langkah, semakin banyak langkah yang kita jalani, maka tujuan kita akan semakin dekat. Ya. Jadi disinilah suatu canda, suatu keinginan di sini ya untuk bertindak dimulai dari wish tersebut untuk melakukannya. Ya, jadi ini ribuan mil hanya mulai dari awal. Now, when chanda becomes very strong, we call it will. We call it will in English, and in English they have the saying, if there is a will, there is a way. And the Buddha also say, if your wish is very strong, whatever you do,
you will succeed again. So that means the virya and the virya effort and chanda, the wish or the will, they are the two keys to success. So one very good example is when I was the university student, I read the story of the Abraham Lincoln, the 16th President of the United States. So I like it very much. So Lincoln was born in a log cabin because his father was a woodcutter and he worked only in the forest. And Lincoln could attend the classes only up to the 4th grade. And his father took him out from the school and asked him to help the father to cut the wood. So even young, he had to help his father to cut the wood. But he didn't want to become a woodcutter like his father. He wants to be the American leader. If possible, the president he wants to be. So he said, if I want to do that, I need knowledge. I need knowledge. So my education is very low. So what he did is, he went to the edge of the forest. There are some houses, very far away actually. So he would go to one house. Dear sir, if you have some books you have read, and you just don't leave it at home, please let me read it. I will return it after I read it. So he get one book. So he will read it at night. So at night, he walked in Wisconsin. It's very cold. So like in the forest, they have to make the wood fire to make themselves warm. So he read with a fire, making himself warm by the side, sitting by the side of the fire, and he used to read aloud. So you say, that's very correct. So he said, so when you read silently, you can only see. When you read aloud, you can also hear. If you can see and you can hear, you can remember better, he said. So he tried to remember all the good facts. So after finish one book, he would go back and ask for another book. So all the books in this house, they don't have any more. He would go another house. And sometimes he has to walk up to 30 miles to get a book, to get light in the edge of the forest, very few houses. So when he tried to read all this, then he get a lot of knowledge. Then he appeared for the lawyer examination. He passed. And he became a lawyer. And when he became a lawyer, he is a very good speaker. Because while he was in the forest, he also practiced speaking. So how did he do it? So at the edge of the forest, there's in America they have prairie, very big, the grassland. So the cowboys, they used to bring the cattle to eat grass on that prairie. So those, the cows, the cattle are his audience. So he would go in front of them. Then he would try to talk, with the gesture or like that. So he became very good speaker also. So when he became a lawyer, so other lawyers cannot compete with him. He has great knowledge, and usually he won. He won. And he was very, very, the righteous, upright, and very, the honest. So the people like him. So when they knew that he could speak very well, so they voted for him to become a representative of United States Parliament, the House of the Parliament. So when he got to the House of Parliament there, so whenever they discuss about a very important the affair for the country, so he is a speaker. When he spoke, everybody had to try to listen to him. And when they know about his honesty, righteousness, and also ability, finally they selected him as American president, the most loved, the president of the United States. So we say, if you have a wish, you will. So whatever you do, you will succeed.
And this chanda and the virya, if you can couple it, you can even become the Buddha. So, to become a Buddha is the most difficult task, to become a Buddha. So, our Buddha became a Buddha because he was, his effort is very, very strong. Like when he meditated in the forest for 6 years, we call it austere practice. Very, very difficult practice actually. And it is actually the wrong method of meditation. The wrong method of meditation. You breathe in and you have to control the breath not to come out. So when you control not to come out from the nose, the breath comes out from the ear. Shoo she, like that. Then he tried to close the ear, not to come out from the ear. So it pushes the brain, the head. It is just like stirring the head with a sharp iron rod. Very painful. He passed by. So he tried to meditate the whole day. So if he didn't succeed this day, he never gave up. He said, if I do not succeed this day, today I will succeed tomorrow. Tomorrow do it again. So, and finally, it comes to nearly 6 years. Well, he said, I have been trying for nearly 6 years. I cannot attain the higher knowledge. Maybe because I'm taking regular food. So I will take very little food. So one day he took only one handful of soup. Even like the fruit juice or like that, just that. So he was reduced to skin and bone. And at one time when he tried to go to the toilet, he fell unconscious. Unconscious. So even the devas are looking around. Even they thought that he already died. But when he regained consciousness, then he tried to contemplate. So this method now I have tried for 6 years. I didn't gain any wisdom. So it must not be the right way. Only then he tried to give up this way actually. But he tried to think, what would be the right way? So at that time, no teacher to teach him. So he remembered when he was just the 2 months old or 3 months old, and his father, the king Suddosana. So every year when they start the plowing in the rainy season, so the king make the plowing ceremony. So he also took this his child near the field there, and keep him under the shade of a tree. So the attendants they watch after him. But when he was asleep and he didn't, it looks like he was asleep. So in the plowing ceremony, they also have the dancing and the music. So all the attendants they went to watch for there. Only when they almost finished, they came back and they saw the child was sitting and meditating. Just 3 months. He could meditate. He could sit up. He could sit up and he meditate, and he attained the first jhana just in the jhana state. So they informed the king, and the king even came to pay the respect to his son. So he remembered that time when I was in the jhana, my mind is very calm, peaceful, and very clear. I can think very clearly. So that must be the way. So only then he tried to take food again, develop the jhana, and only after that he went to under the Bodhi tree and undertake meditation. Finally, actually he have already learned to develop all the 8 jhana. So we call the 9 jhana here because we say instead of 4 Rupavajja jhana, here we taught you 9 or the 5 Rupavajja jhana. So now, based on this, as he attained this jhana very, very well, so when he meditated under the Bodhi tree, so Mara actually came with his army to fight him.
No, but with the tolerance and with loving kindness, he conquered the Mara army. Then when he meditate, when he sit on the throne there, so there is a throne actually at that time, because when he went to meditate in the evening, that day when he became enlightened, so the grass cutter gave him eight the branches of the grass. So the meditator at that time, they put the grass around and then they sit on that. So that's good way. But on that day when he put the grass around, because of his great merit, so a throne arises. A throne set, and he sat on the throne. He said, I will not get up until I become a Buddha. I may die, it doesn't matter. I will keep on meditating till I become a Buddha. So the Mara came, there is my throne, you go away from that throne. So the Mara, he demanded. Well, the Buddha said, what is the evidence? It is your throne. Well, all my here, my so his the soldiers, the celestial being, they are my witness. So all of them shout that, yes, this is the Mara's throne. So the Buddha said, I got this throne not because of my the donation, parami, perfection. So I will show you my witness. So whenever the Buddha he made like a great donation, so they pour alms, we call alms water to the ground. So now to make the ground, the earth to be the witness of his the meritorious deed. So he pointed to the earth. Now, you be the witness of my great the meritorious deeds. So at that time, the earth, the circle very, very, first and very making very loud sound. So all the Mara army ran away. So now when he meditated, he developed the fourth jhana, the Anapanasati, Rupa Vajra fourth jhana, and then he inclined his mind. Let me know my past existences. As soon as he inclined his mind, he got that supernormal power to see all his past existences. And he can see not only real, like the bodies and mind. He could also see up to ultimate realities, mentality, materiality. So they link up with each other. So you can see that this mentality and material stream, from this existence to the past existence, he could even see up to that. When he came to in the middle of the night, again he wanted to see 31 planes of existence and all the living beings in the 31 planes of existence. Divine eye arises, and he could see all these things. And then he inclined his mind. Now these woeful ghosts, the woeful beings, they are so the miserable. What is the reason? So when he tried to incline his mind, so he developed again. We say a supernormal power. Yatha Kambupaga Abhinyana, we call it, that knows the karma, the bad karmas they do, what they did, so they have to suffer. And when he looked at the celestial beings, the Brahma, they are enjoying such great, the luxury. What is the reason? He can also see their good karma. So that means he also knows karma is the result. So only, when we say the third watch of the night, he tried to reason, why these living beings are born again and again. Then he discovered, we say dependent origination, paticca samuppada. So he could understand why we are reborn again and again. Only after that he undertook vipassana. When he undertook vipassana, he could see all 31 planes of all the living beings in 31 planes of existence. He can see their mentality, material arising and perishing. So we call it the greatest vipassana meditation.
So no, when he meditated very quickly, no, so when you divide one night into 3 watches, no, one night, one watch like the first watch, the second watch, the third watch of the night, only 4 hours. So during that time, he reasoned the Paticcasamuppada. Only after that he undertook vipassana meditation. So it would be only about 3 hours he have to meditate. Then he attained all the 4, the Megha Chaita, that is Arhatha Megha, after Arhatha Megha. Arhatha Megha, these 4 Megha Chaita, they eliminated all defilement in the mind. So in the case of the Buddha, the path wisdom is so strong that they can eliminate all these defilements, together with our temperament. Like the temperament is very difficult to eliminate. Like other arahats, they cannot eliminate the temperament. Like the temperament. Like in the case of the Buddha, when we say the temperament, so if you put some we say the fish paste, we use in Myanmar the fish paste, that is rotten fish actually, that is fish paste. So if you wrap it with any leaf, then you try to wash this leaf, with soap. How many times you like, if you smell, still you get the smell, the bad smell. So the same thing, not just the other arahats. Even though the mind is free, pure from this defilement, they have temperament still left. Now in the case of the Buddha, he is totally pure. And that's why we say he is the noblest person, the noblest person. So, when he became an arahat, because that's the 4 Megha, they clarify his mind. So when he got the Arhatha Phala Chaita, soon after Arhatha Megha perishes, Arhatha Phala Chaita arises, fruition. So you become arahat. At the same time, he also attained omniscient wisdom. Omniscient wisdom we call Sabbayutta Jnana, that knows everything that should be known. So only if a person attains this wisdom, omniscient wisdom, he can be called a Buddha. So when the mind is pure, all his perfection that he fulfilled for 4 incalculable aeons and the 100,000 world cycles ago, the bare result to give that omniscient wisdom. So you can see, to become a Buddha, you have to walk very strenuously for 4 incalculable aeons and 100,000 world cycles to become a Buddha. So we say, if your effort is strong, you will get it. So if you say, how long should I meditate? To attain the jhana, to attain the path wisdom. So it depends on your effort and the chanda. If the Buddha already said there is only one way to Nibbana. That is the Eightfold Noble Path. No other way, the Buddha said. So that means no short path. You have to ride only this path. And he also laid down 7 landmarks. You should not deviate. You cannot deviate from that, he said. You cannot jump it. You have to go along this path, along this landmarks. Don't deviate. Only then you will get Nibbana. Okay. Ya, Dr. Mun So it will kesuran be ya. a great task for the translator. Terlalu sur ya, begitu panjang. Oke, saya coba ya menerjemahkan lagi. Jadi tadi wish tadi karena keinginan juga ya, karena adanya keinginan maka kita muncul suatu keinginan yang kuat. Jadi dikatakan di sini beliau sangat kagum dengan cerita daripada Abraham Lincoln ya.
di mana Abraham Lincoln ketika berusia pada saat itu dia adalah merupakan presiden ke-16 daripada Amerika Serikat. Jadi beliau dilahirkan di sebuah desa kecil di tepi hutan, di mana orang tuanya adalah tukang kayu, ya, memotong kayu. Jadi pada saat itu masih pada usia di kelas keempat, ya, setiap hari dia hanya mendapatkan pelajaran kelas 4. Jadi setiap hari dia setelah pulang dari sekolah, dia selalu membantu orang tuanya itu memotong kayu. Namun dia berpikir, saya tidak akan menjadi seorang pemotong kayu terus-menerus seperti ayah saya. Saya harus menjadi seorang pemimpin. Bahkan kalau bisa saya bisa menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Jadi karena itu dia berpikir, saya harus mempunyai pemahaman, saya harus mempunyai pengetahuan, baru saya bisa menjadi pemimpin. Namun dia juga tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah tentunya. Oleh karena itu dia senantiasa selalu menuju ke rumah-rumah di desanya, menuju ke satu rumah menanyakan, apakah Anda mempunyai buku untuk dibaca. Jadi dia mendapatkan satu buku, pulang dia membacanya di dekat perapian, ya. Mereka selalu mempunyai perapian untuk menghangatkan badan. Di dekat perapian tersebut beliau membaca dengan suara yang sangat keras. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau saya belajar dengan bersuara yang sangat keras, di samping saya membaca dengan melihat, saya juga belajar dengan mendengarkan. Jadi beliau mendengarkan suaranya sendiri juga, ya. Jadi setelah satu buku beliau baca habis, dia mencoba mencari ke buku lain dengan mendatangi rumah yang lain. Padahal saat itu di desa tersebut rumah sangat jauh, antara satu rumah dengan rumah sangat jauh. Dia senantiasa berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Bahkan ada ketika suatu saat beliau juga harus menuju ke rumah yang sangat jauh, sampai yang jaraknya sampai 30 mil, ya. Di mana beliau untuk hanya mendapatkan salah satu buku untuk dibaca. Jadi karena beliau sangat suka membaca dan membaca terus, suatu hari ada sebuah ujian dalam hal menjadi ujian daripada seorang lawyer, itu pembela penasihat hukum, ya. Pada saat itu dia mengikuti ujian tersebut, ternyata dia berhasil lulus, ya. Ketika dia berhasil lulus, karena beliau saat itu adalah juga seorang pembicara yang baik. Kenapa dia bisa menjadi seorang pembicara yang baik? Jadi beliau juga sering menjadi seorang pembicara, di mana di desanya dikatakan bahwa setiap rumah biasanya di dekat rumah beliau selalu ada sebuah padang rumput, ya. Selalu ada padang rumput yang luas, di mana biasanya para pengembala banyak mengembalakan ternak-ternaknya di sana. Jadi ketika dia awal mula dia menjadi seorang pembela atau atau juga menjadi pada saat belajar, dia sering berbicara. Jadi dia juga seorang pembicara yang baik. Pada saat itu dia sering berlatih berbicara itu di padang rumput tersebut. Jadi yang menjadi pendengar daripada pembicaraan itu adalah para ternak yang ada di sana. Ya, jadi dia kalau dia damatok kepada para ternak. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang pembicara yang baik, damatok juga kepada ayam, anjing yang ada di dekat rumah juga nggak salah. Mencerahkan mereka tentunya, ya. Oke, silakan lakukan aja. Jadi karena Abraham Lincoln pada saat itu sering berbicara, akhirnya dia menjadi seorang pembicara yang baik. Jadi pada saat berdebat, para lawyer yang lain tidak mampu menyaingi dia, ya, dan dia selalu muncul sebagai pemenang. Juga karena kelurusannya, ya, ketegakannya dalam menegakkan aturan, dan juga ketulusannya, sehingga para masyarakat, ya, rakyat sangat menyukai beliau. Dan suatu hari para rakyat mengajukan mereka untuk masuk ke dalam mengikuti menjadi seorang wakil di dalam sebuah parlemen. Ketika di dalam parlemen, beliau juga banyak membahas hal-hal penting untuk kepentingan negara. Jadi banyak orang yang mendengarkan kepada beliau karena beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luar biasa. Setelah itu, karena kemampuannya, terakhir beliau dipilih menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Sebenarnya pada saat itu beliau menjadi seorang presiden yang mempunyai pengetahuan sangat luar biasa, yang sangat terpelajar. Jadi katanya apabila kita mempunyai keinginan, maka kita akan berhasil, ya. Keinginan tersebut juga adalah kunci menuju kesuksesan. Jadi di mana dikatakan canda dan wirya oleh Sang Buddha juga menyebabkan ini adalah dua kunci menuju ke keberhasilan kita.
juga seperti beliau ketika beliau dengan usaha yang sangat kuat ya, dengan keinginan dan keusahaan sangat kuat, beliau mengadakan meditasi yang sangat luar biasa keras di hutan Uruvela pada saat itu selama 6 tahun berturut-turut, di mana beliau menjalani suatu metode yang dinamakan cara dengan meditasi dengan penderitaan. Jadi di dalam 6 tahun penderitaannya tersebut, dia mencoba bermeditasi dengan mengendalikan nafasnya. Kadang dia bermeditasi dengan melihat nafas masuk dan nafas keluar melalui hidungnya. Kadang dia coba menekan nafasnya untuk keluar dari telinganya. Dia merasakan ada udara keluar dari telinganya. Ya, pada saat itu dengan sekuat kekuatannya dia juga bermeditasi bagaimana untuk menekan udara keluar dari seluruh kepalanya. Ya, suatu hal yang sangat luar biasa berat sebenarnya. Ketika udara itu memancar keluar dari kepalanya, dia merasakan sebagaikan batang-batang besi yang menancap di kepalanya. Dia merasakan suatu kesakitan yang sangat luar biasa. Ya, tapi dia tidak pernah menyerah. Ya, dia mengatakan bahwa apabila hari ini saya gagal, besok saya akan berhasil. Ya, kalau besok saya gagal, lusa akan saya berhasil. Jadi semangatnya yang sangat luar biasa. Jadi setelah melewati 6 tahun pelatihan yang sangat luar biasa, namun dia tidak mencapai apa-apa. Ya, dia tidak mencapai apa-apa. Jadi dia berpikir, ternyata dalam 6 tahun tersebut saya telah menjalani suatu meditasi dengan metode yang salah. Ya, saya salah. Ya, pada saat itu dia mulai berpikir sebaiknya saya coba juga untuk makan sedikit makanan supaya membuat tubuh saya itu mampu untuk bermeditasi dengan agak lebih baik. Jadi pada saat itu dia mengambil hanya sedikit makanan, bahkan hanya pada satu hari hanya segenggam sejenis sup ya, sejenis sup atau jus yang dimakannya. Ya, jadi sampai suatu hari ketika beliau menuju ke toilet, bahkan beliau jatuh pingsan di toilet. Para dewa yang melihat di sana juga mengira beliau sudah meninggal dunia. Ya, tetapi setelah beliau tersadar dari kepingsanannya, ya, dia merasakan sesuatu hal memperkirakan apakah sebenarnya yang lebih baik. Ya, dia tidak dengan cara meditasi yang saya lakukan tadi sebenarnya tidak memberikan jalan yang baik bagi saya. Jadi apakah cara yang terbaik? Dia teringat ketika masa kecilnya, ketika masih berusia 2-3 bulan. Pada saat itu Raja Sudodana ketika menghadiri suatu pesta panen ya, kalau nggak salah ya, pesta panen di desa. Jadi selalu ada acara daripada yang dikatakan acara desa, pesta-pesta desa. Jadi pada saat itu dia juga ikut dan dia berbaring di bawah pohon, kalau nggak salah pohon jambu ya hari itu ya. Ya, berbaring di bawah pohon jambu. Kemudian orang tua itu pergi mengikuti pesta. Sampai terakhir setelah pesta beliau datang melihat mendatangi Sang Buddha pada saat itu. Ternyata Sang Buddha sudah duduk di bawah pohon dan bermeditasi. Ya, di mana beliau berhasil mencapai tingkat rupa wacara jana pertama pada saat itu. Ya, jadi para orang-orang kemudian pergi mengatakan kepada ayahnya, bahkan ayahnya datang melihat dan memberi hormat kepada beliau yang pada saat berusia 2-3 tahun. Jadi dia berpikir akan hal tersebut. Dia mengatakan pada saat itu di kondisi jana tersebut saya merasakan suatu kedamaian yang sangat luar biasa. Ya, batin yang begitu murni saya rasakan pada saat itu. Ya, jadi kemudian setelah itu dia pergi ke bawah pohon bodhi. Beliau duduk. Beliau mulai bermeditasi untuk mencapai dalam meraih jananya. Sebenarnya pada saat itu dia sudah berhasil melampaui ke-8 jananya dengan baik. Ya, jadi setelah itu dia duduk bermeditasi, di mana untuk memasuki jana. Pada saat itu para marah berserta dengan bala tenteranya datang untuk bertarung dengan beliau, ingin mengalahkan beliau. Tetapi Buddha dengan toleransinya, dengan cinta kasihnya, beliau bisa menaklukkan marah tersebut.
ya. Jadi sebenarnya pada saat dia bermeditasi pada saat itu ada seorang pemotong rumput, ya, pemotong rumput yang memotong banyak ikatan rumput yang ditaruh di bawah tempat duduk beliau, ya, berduduk di bawah beliau. Jadi mereka bermeditasi, dia bermeditasi di atas, duduk di atas rumput yang melingkar tersebut, ya. Jadi pada saat itu dia mengatakan, sebenarnya di bawah tempat duduk rumput semut adalah sebuah singgasana, ya. Sebenarnya adalah sebuah singgasana. Jadi beliau mengatakan, saya tidak akan pernah menyerah sebelum saya berhasil menjadi Buddha, ya. Jadi pada saat itu Mara datang mengatakan, itu adalah singgasananya saya. Anda pergi, Anda tidak boleh menempati itu. Di sini ada para dewa dan para makhluk semua mengetahui bahwa itu adalah singgasana saya. Namun Buddha mengatakan, ini singgasana yang didanakan oleh pemotong rumput itu kepada saya, ya, maka saya menempati. Jadi pada saat itu Buddha dengan paraminya, ya, dia dapat mengatakan dengan kekuatan parami dia dapat mengatakan menunjuk kepada tanah pun, kepada bumi pun, sebenarnya bumi juga dapat bersaksi, ya. Jadi pada saat itu beliau menunjukkan kepada jarinya ke tanah. Pada saat itu dari tanah yang muncul suara yang sangat kuat, ya, bahkan pada saat itu Mara menjadi takut dan lari karenanya, ya. Jadi setelah itu beliau dalam meditasinya beliau mengembangkan rupa jana keempat, ya. Beliau bisa di rupa jana keempat atau jana kelima, berdasarkan 5 jana, beliau dalam konsentrasinya beliau mengatakan di dalam batinnya, saya akan mencoba melihat ke masa lampau. Jadi begitu saat itu dia bisa melihat masa lampaunya, mencoba melihat ke masa lampau. Jadi dia melihat masa lampau itu dengan meneliti rangkaian kesadaran kehidupannya. Jadi di dalam bawangga cita atau kesadaran kelangsungan hidup di dalam arus batin ini, dia menapak ulang, dia dari satu kesadaran lain dia pulang, akhirnya dia meneliti dari kehidupannya sampai saat dia berasal pada saat kelahiran dia, dan juga menapak ke kehidupan yang lampau. Jadi demikian pada saat itu dia mampu melihat ke kehidupan lampaunya, dan juga demikian dia mencoba untuk melihat ke kehidupan akan datangnya. Nah, kemudian pada saat menjelang tengah malam, beliau coba untuk melihat ke-31 alam kehidupan dengan mata kewaskitaan matanya, mata dewanya, ya. Beliau bisa dengan batinnya beliau bisa melihat ke dalam 31 ke alam kehidupan. Beliau melihat kenapa di alam penderitaan itu begitu banyak penderitaan. Apa sebenarnya sebab yang menyebabkan karma apa yang menyebabkan mereka terlahir begitu menderita. Beliau berhasil melihat sampai ke bawah bagaimana mereka yang terlahir di alam penderitaan menyebabkan karma apa yang menyebabkan mereka terlahir di sana. Juga beliau juga melihat ke alam dewa, ke alam surga, melihat mereka juga melihat bagaimana alam-alam dewa tersebut, makhluk-makhluk di alam dewa tersebut hidup dengan penuh kebahagiaan. Kira-kira karma apa yang telah melahirkan mereka di sana. Jadi ini semua yang dilihat. Jadi kemudian beliau juga berhasil mengembangkan kekuatan daripada kekuatan mata dewa tersebut, apa Divan Ai tadi, ya. Dibacaku di sini. Ya. Jadi setelah itu, karena alasan tersebut dia terakhir mengetahui tentang karma dan akibatnya. Di sini dia sudah melihat tentang karma dan akibatnya. Jadi dia bisa mengetahui kenapa makhluk hidup itu bisa lahir dan mati secara terus-menerus di dalam lingkaran samsara tersebut. Ya. Jadi dengan kemampuan tersebut, ya, kemudian dia setelah itu dia mengambil meditasi vipassana, masuk ke dalam vipassana, dia melihat ke dalam semua makhluk hidup yang ada di 31 alam, bagaimana mentalitas dan materialitas daripada makhluk di 31 alam itu muncul dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Beliau berhasil melakukan dengan meditasi dengan luar biasa cepatnya, ya. Jadi dengan hal tersebut, ya, beliau bisa melihat dalam satu malam beliau melakukan 3 pengamatan,
Ya, sering kita mendengarkan di dalam sebuah cerita di malam pengamatan pertama, malam pengamatan kedua. Kadang kita tidak sadar apa sebenarnya itu. Kita banyak orang salah persepsi di malam pengamatan pertama. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya malam pengamatan pertama? Banyak orang tidak. Sebenarnya pada malam tersebut dia ada melihat ketiga tingkat daripada pengamatan. Pada pengamatan pertamanya tersebut ya, dia berhasil melihat bagaimana tentang bekerjanya Paticcasamuppada, ya, dan juga beliau bisa mencapai ke 4 jenis magacita yang selanjutnya sampai ke terakhir dia mencapai ke tingkat arahat, dan dia berhasil ketika dia mencapai ke tingkat arahat, ya, maga, beliau berhasil menghancurkan semua kekotoran batinnya. Jadi namun Buddha ketika dia mencapai ke tingkat arahata pahalanya, ya, maga dan pahala, tentunya saat itu dia berhasil menghancurkan kekotoran batin juga semua temperamennya, ya. Biasanya bahkan ketika orang mencapai seorang arahat pun semua kekotoran batin berhasil dihancurkan, namun temperamen itu sangat susah untuk dihancurkan, ya. Tetapi Buddha di sini bisa melihat hal tersebut dan bisa menghancurkan segalanya. Ibaratkan tadi Dr. Mon mengatakan di Myanmar mereka ada sejenis mungkin stik kayu atau apa yang bau, ya, rotan yang busuk. Jadi kalau kita membersihkannya, makin kita membersihkannya, bau itu tidak akan pernah hilang. Anda coba bersihkan dengan kain atau bersihkan, namun baunya tetap di sana, dia tidak akan hilang. Jadi temperamen itu juga begitu, dia sangat susah untuk dibuang. Ya, sebuah tingkat yang sangat susah. Jadi dikatakan bahwa para arahat pun sebenarnya terkadang masih mempunyai temperamen. Jadi Buddha yang sangat murni adalah seorang yang benar-benar sangat suci. Ya, jadi ketika dia mencapai arahat tersebut, ketika meraih arahat pala cita, dia menjadi seorang arahat. Dia juga meraih suatu sabayutanyana. Sabayutanyana tersebut adalah suatu pengetahuan yang bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini yang seharusnya beliau ketahui. Ya, jadi hanya orang dengan mencapai tingkat tersebut batinnya menjadi sangat murni, ya. Bahkan beliau dapat melihat untuk sekian asangkaya kalpa yang tidak terhitung lamanya, ditambah dengan 100.000 siklus dunia, maka seseorang itu bisa menjadi Buddha. Ini adalah suatu kekuatan daripada pengetahuan supranatural yang sangat luar biasa, ya. Omniscient tadi itu Sabayutanyana tersebut dapat melihat sampai ke tingkat yang itu. Jadi kemarin juga di meditasi pada saat Abhidhamma kelas ada yang menanyakan berapa lama saya bermeditasi saya baru bisa mencapai tingkat tingkat jana. Jadi Buddha menjelaskan tergantung kepada Anda, bagaimana kekuatan Anda, canda Anda, dan bagaimana juga wirya Anda, semangat Anda. Apabila Anda ingin mempunyai canda yang kuat dan wirya yang kuat, katanya hanya ada satu jalan menuju di Nibbana, yaitu jalan Arya berruas 8. Di mana di dalam jalan Arya berruas 8 di sana sudah ditancapkan 7 tugu, ya, 7 tugu yang harus kita lampaui untuk menuju ke pemurnian batin, yaitu 7 tahapan pemurnian batin yang dijelaskan dalam Disciplimagga yang tidak akan pernah kita lompati satu persatu. Kita harus melewati satu demi satu, mulai dengan Sila Wisudi, Cita Wisudi, Panya Wisudi. Ini tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai ke tingkat Nibbana, ya. Oke. So I hope your virya and chanda will become very strong, and you will get enlightened very soon. So we take 2 hours break now. So we meet again only at 1:30. And they prolong the time until 2 p.m. Dr. Mon. Yeah, isn't it? Yeah, sampai jam 2 ya. Yeah, we start 2 p.m.